Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Litasya dengan NIM A1S12205. Saya berasal dari kelas R002. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, Bunda Ana, Ibu Sri Rahmadoni, dan Ibu Zubaidah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Multikultural. Yang pertama ada epistemologi pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu, hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Selanjutnya ada dasar dan tujuan pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional di Indonesia berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar-dasar tersebut menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkatan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara garis besar, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu. Baiklah, selanjutnya masih membahas materi mengenai epistemologi pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional adalah landasan atau pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Secara umum, fungsi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, seperti fungsi sosial, fungsi individu, dan fungsi nasional. Selanjutnya, multikulturalisme adalah sebuah pandangan atau ideologi yang mengakui, menghargai, dan bahkan merayakan keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pendidikan, multikulturalisme berarti menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa, terlepas dari latar belakang budaya, etnis, agama, atau bahasa, merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Multikulturalisme sebagai sebuah konsep dan praktik sosial bukanlah fenomena baru. Konsep ini telah ada sejak zaman kuno, di mana berbagai peradaban berinteraksi dan saling mempengaruhi. Namun, istilah multikulturalisme sendiri baru muncul dan populer pada abad ke-20. Multikulturalisme menyebar secara global melalui berbagai macam cara, seperti pendidikan, media massa, dan gerakan sosial. Masih mengenai epistemologi multikultural, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Indonesia sering disebut sebagai miniatur dunia karena kekayaan budaya yang dimilikinya. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah masyarakat multikultural yang unik. Multikulturalisme dan kearifan universal adalah dua konsep yang saling melengkapi dan menawarkan cara pandang yang lebih holistik dalam memahami keberagaman manusia. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan.
Multikulturalisme adalah fenomena kompleks yang membawa serta peluang dan tantangan. Dengan pengelolaan yang tepat, multikulturalisme dapat menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat dan mendorong kemajuan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, multikulturalisme dapat memicu konflik dan perpecahan. Selanjutnya, masyarakat global adalah sebuah kondisi di mana manusia di seluruh dunia saling terhubung dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi dan pendidikan adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Dengan pendidikan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai lokal. Menghadapi tantangan global membutuhkan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Baiklah, materi selanjutnya ada permasalahan yang timbul akibat dampak multikulturalisme. Yang pertama ada bullying verbal adalah bentuk perundungan yang menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Bullying nonverbal adalah bentuk perundungan yang tidak melibatkan kata-kata tetapi menggunakan tindakan fisik atau gestur untuk mengintimidasi. Selanjutnya ada pelecehan. Pelecehan adalah tindakan yang tidak diinginkan, tidak pantas, dan seringkali membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terintimidasi. Tindakan ini dapat berupa fisik, verbal, atau psikologis, dan seringkali dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atau kontrol atas orang lain. Selanjutnya ada resolusi konflik etnis, merupakan proses yang panjang dan kompleks. Tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan untuk semua kasus, namun dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, konflik etnis dapat diselesaikan secara damai. Selanjutnya masih mengenai materi permasalahan yang timbul akibat dampak multikulturalisme. Ada peningkatan angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Ada banyak faktor kompleks yang melatar belakangi fenomena ini, mulai dari perubahan gaya hidup, masalah ekonomi, hingga masalah komunikasi dalam rumah tangga. Selanjutnya ada konflik antar keluarga adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pendapat, nilai, atau harapan dapat memicu perselisihan di antara anggota keluarga. Meskipun tidak menyenangkan, konflik sebenarnya adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan. Namun jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat merusak hubungan keluarga. Selanjutnya ada memahami kultur subjektif merupakan kunci penting dalam upaya menyelesaikan konflik, terutama konflik yang melibatkan perbedaan budaya, sosial, atau kelompok. Kultur subjektif mengacu pada pemahaman individu atau kelompok tentang dunia, nilai-nilai, dan cara hidup mereka yang unik. Setiap individu memiliki lensa kultural yang berbeda-beda dalam memandang suatu situasi, sehingga konflik seringkali muncul karena perbedaan perspektif ini. Studi perdamaian adalah bidang ilmu yang secara khusus mempelajari penyebab dinamika dan cara-cara untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik. Bidang ini sangat relevan mengingat tingginya frekuensi konflik
yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik dalam skala kecil maupun besar. Baiklah, materi selanjutnya ada konsep pendidikan multikultural pada sekolah. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung, pendidikan multikultural menjadi semakin penting. Pendidikan ini membantu mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang beragam dan saling bergantung. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif. Selanjutnya, paradigma pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan ras dalam semua aspek pendidikan. Ini bukan hanya sekedar pengakuan akan perbedaan, tetapi lebih kepada upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pendidikan berbasis multikultural adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan keberagaman budaya, etnis, dan sosial sebagai fondasi dalam proses pendidikan. Ini bukan hanya sekedar pengakuan akan perbedaan, tetapi lebih kepada upaya aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.